Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185 km persegi ini terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kemantren dan 438 kelurahan. Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejumlah julukan yang menjadi gambaran akan kondisi di kota tersebut. Selain sebagai kota pelajar, kota budaya, kota wisata dan kota perjuangan, di Yogyakarta juga terdapat cukup banyak pembudidaya ikan dengan sistem bioflok yang sukses menjalani bisnisnya. Salah satu pembudidaya ikan dengan sistem bioflok ini adalah Edo, seorang milenial penuh semangat dan optimis yang telah sukses berbudidaya ikan dengan sistem bioflok dan saat ini telah mempunyai 60 kolam bioflok. Mari kita simak cerita sukses Edo dengan Pandawa Fisheries berikut ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf nih ganggu acara pagi harinya nih. Enggak bawa, santai. Ini saya ada di mana ini? Apa namanya? Ini di peternakan bioflok berbasis feed intake Maggot SF gitu. Ini lokasinya di Tajem, Maguwoharjo, Sleman gitu. Ya. Ini ada berapa kolam ini, Mas Edo? Ini untuk sampai saat ini sekira kita alhamdulillah sekitar 60 kolam, Pak. 60 kolam. Untuk saat ini. Kayaknya ini semuanya seragam ya, ininya ukurannya ya? Ukuran seragam, Pak. Ini kita ambil diameter 3. Diameter 3. Diameter 3 gitu. Saya pengen tahu dan sahabat-sahabat Pandawa juga pengen tahu ceritanya bagaimana sih bisa punya sampai 60 kolam ini? Oh, 60 kolam ya, Pak. Silakan ceritakan sama sahabat-sahabat ya. Oke, baik, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya mau mulai biovlog ini itu karena korban ketipu, Pak. Ketipu, iya. Nah, jadi dulunya saya memang mencoba usaha gitu ya. Jadi saya yang dulunya pemain di ayam gitu ya, Pak, ayam kampung gitu kan. Ya sekarang masih gitu kan. Nah, terus saya beralih ke peternakan ikan gitu waktu itu. Nah, tapi waktu itu saya belum mengenal biovlog, gitu, Pak. Nah, jadi saya cobalah kerja sama teman gitu kan, sama orang gitu kan. Nah, tapi ternyata kita berselisih paham sehingga jadilah kondisi yang sebenarnya ini kita maksimalkan sebisanya, kayak gitu, Pak. Nah, jadi posisinya ini udah istilahnya perbaikan lah. Udah perbaikan jadi, gitu kan. Jadi buatnya langsung 60 atau ada bertahap? 60 langsung, Pak. Oh, langsung 60. Langsung 60. Pede sekali ya? Iya. Alhamdulillah. Risiko, Pak. Anak muda. Harus ngambil risiko, Pak. Ini saya return ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di sini itu kita posisinya kita kelola gitu kan. Nah, dan juga kita coba ya menyelesaikan masalah peternakan sekarang ini, Pak. Kalau peternakan sekarang ini kan masalahnya di pakan, gitu. Nah, dengan itu kita coba nyari apa sih alternatif pakan yang bisa. Oh, sedang dicari ya itu ya? Gitu. Sedang dicoba. Nah, sedang dicoba gitu kan. Tapi itu tuh sebenarnya udah kita aplikasikan sebelumnya di ayam. Oh, sudah di ayam. Di ayam gimana hasilnya? Di ayam alhamdulillah bagus gitu. Nanti sahabat semuanya ya, kita bagaimana nih pemuda milenial luar biasa ya, berpikiran ke depan sehingga bukan hanya budidaya ikan nila biovlog saja, tapi memikirkan bagaimana mencari pakan alternatif. Nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya, video berikutnya. Oke. Nah, kita kembali ke biovlog ini. Ini yang umumnya dulu deh, banyak yang nanya, ini sebenarnya untung atau enggak sih itu? Itu dulu. Kalau biovlog ya, Pak, jujur biovlog ini sangat untung sih kalau di saya ya yang ngerasain gitu ya. Walaupun sebenarnya di biovlog ini orang mikirnya, oh ini rumit, Mas. Ini kita harus belajar biologi, kita harus belajar kimia, gitu. Kita harus belajar teknik mesin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau hal itu kita pelajari dikit-dikit dan biasakan, itu jadi biasa. Jadi hal kayak
oh ini hal yang nggak perlu diberumitkan kayak gitu loh Pak. Nah bahkan sebenarnya bioflok itu ya alatnya cuma itu aja. Alatnya itu aja gitu kan. Dan juga untuk bakteri sendiri ya bakterinya itu aja gitu loh Pak sebenarnya gitu kan. Tapi untungnya nggak itu aja. Untungnya nggak itu. Bahkan sekarang ini ya Pak. Sekarang ini ya lagi naik gitu kan Pak. Nah sekarang ini untuk satu kolam diameter 3 gitu kan. Itu tebarnya berapa ekor? Kalau untuk saat ini saya baru berani di tebaran 1000 ekor Pak. Itu tebaran 1000 ekor dengan target panenan saya itu minim 2 kuintal sampai 2,5 kuintal. Gitu Pak. Masya Allah. Jadi tingkat produktivitasnya jauh di atas saya. Jauh di atas Pandawa ternyata. Jadi kalau di Pandawa kami masih belum berani untuk lebih. Kami baru beraninya di 1000, 1100 dengan produksinya 2 kintal 20. Ya sampai 2,5 kintal lah itu. Maksimum diameter 4 padahal. Oh, diameter 4, ya, Pak. Ini diameter 3. Diameter 3, ya. Gitu. Oke. Apa namanya? Ini menggunakan metode yang pertama atau yang kedua? Ini kalau saya boleh bilang saya metode kedua Pak. Metode kedua. Jadi saya langsung di di tempat ya. Gitu. Jadi saya nggak ada kolam istilahnya kolam untuk aplikasi ya Pak khusus gitu ya. Saya langsung di ikannya. Ya, jadi gitu kan. metodenya kedua. Iya, yang kedua. Masukin ikan baru di aplikasi. Gitu ya. Kayak gitu Pak. Itu kan. Karena menurut saya sih ikan kalau dipindah-pindah itu kan nanti jadi jelek. Iya, betul. Gitu kan. Udah pindah, serok-serok, iya, gitu. Luka, ya, gitu kan. Oke, tadi kita bicara ini kolam diameter 3 dengan dengan tebar 1000 ya, dengan 1000 ekor. Kapasitas produksinya sekitar 2 kintal lebih, 2 kintal 20, 2 kintal gitu ya. Oke, ukuran bibitnya sekarang? Ukuran bibit ya Pak? Di ukuran berapa? Kalau ukuran bibit saya umumnya ngambil di ukuran ya kalau orang sebut ya umumnya itu gelondong. Nah itu biasanya di ukuran 912. Nah kayak gitu Pak. 912 ke konsumsi itu berapa bulan? Saya biasanya alhamdulillah ya Pak itu 3,5 sampai 4 bulan. 3,5 sampai 4 bulan. Sama ya? Itu? Iya masih sama. 3,5 sampai 4 bulan. Pakan habis berapa yang dihabiskan? Kalau per kolam itu ya Pak selama 4 bulan ya itu sehitung saya itu sekitar paling banyak 6 sak. 6 sak. 6 sak. Itu Pak itu luar biasa nih. Saya masih yang angka 7,5. Yang angka 7,5 Pak. 8 malahan. Kalau saya kan ada alternatifnya ya Pak. Iya. Oh iya. Kan ada alternatifnya Pak. Alternatifnya nggak dihitung. Iya. Itu makanya kita nanti itu masih tinggi. Iya, kita akan pelajarin nanti bagaimana trik-trik dari anak muda milenial ini ya. Oke. Probiotiknya ini menggunakan apa? Kalau saya pakai Probio 7. Probio 7. Nah, itu saya biasanya cuman 3 atau 4 kali aplikasi. Jadi aplikasi awal gitu ya? Iya, aplikasi awal. Terus habis itu ya udah aplikasi susulan itu saya biasanya per minggu. Aplikasi susulan per minggu? Per minggu tuh maksudnya cuma 4 kali Pak, sampai 4 kali doang. Oh berarti 1 bulan itu ya? Iya, selama 1 bulan biasanya Pak. Kesananya sih enggak ya? Sisanya karena enggak. memang sudah ada vlog-vlognya bagus. Karena itu untuk menambah vlog aja sebetulnya. Iya, kalau nambah vlog masalah. Kita kan biasanya dari air bibisan. Betul. Kayak gitu sih Pak. Oke, nanti kan tiap pakan dibibis seminggu sekali juga? Kalau pakan saya dibibis tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap malam Pak. Tiap malam. Gitu. Itu apa yang diberikan dalam proses pembibisan itu? Kalau pembibisan kan biasanya teman-teman itu biasanya dan teman-teman di Jogja ya Pak. Rata-rata itu menggunakan probiotik gitu ya. Terus M4. Probiotiknya sama ya? Sama gitu kan. Terus M4 gitu kan. Terus juga amino liquid. Oh iya, gitu. amino liquid. Terus juga molasi atau gula. Oke. Gitu Pak. Jadi masih standar lah. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Jadi setelah saya ulang lagi mungkin ya untuk memperjelas. Yang pertama menggunakan metode kedua ya, ikan dimasukkan, kemudian dilakukan aplikasi awal ya. Kemudian seminggu kemudian
kita aplikasi lanjutan, Ya. seminggu lagi aplikasi lanjutan, Iya. seminggu lagi aplikasi lanjutan. Iya. Udah selesai gitu ya? Iya, udah selesai, Tinggal Pak. kita tunggu bagaimana perkembangan ikannya. Kalau kayak tidak gitu, ada Pak. masalah ya kita nggak usah lagi tambah-tambah Iya, gitu. kayak ya. gitu. Oke. Tuh. Kalau ini kita untuk 60 kolam diameter 3 ini kita menggunakan aeratornya apa? Saya pakai SC. SC SC yang AMR 1500. AMR 1500 3 HP berarti ya? 3 HP. 3 Kayak HP. gitu. Ini Ininya apa namanya? Pakai uniringnya yang besar ya? uniringnya kita pakai yang apa? Yang biasa gitu ya, Pak. Uniring biasa gitu ya. Tuh, mungkin yang di sana yang jelas. Tuh, kalau ini kan baru dibersihin. Iya. Gitu ya, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi ya kita di sini main stop keran aja kayak gitu. Iya, iya. Tuh. Oh, Tuh. luar biasa ini. Kenceng banget ya? Kalau ini saya Padahal pakai baru segitu ya itunya puternya ya? baru setengah, Pak. Tuh. Kalau di sini saya pakai 2 mesin. 2 mesin SC AMR 1500 dan ada 1 mesin backup. Berarti nggak dipakai kan kayak backup? Yang backup itu tetap saya pakai. Yang penting itu saya mau per mesin itu maksimal kerja 24 jam. Nanti saya switch. Oh iya. Kayak iya, gitu, iya. Pak. Jadi saya ganti-gantian. Ini gantiin sini. Kayak gitu, Pak. Karena kan Tapi dua-duanya sama AMR 1500. ya semuanya AMR 1500 gitu. Sedia dinamo cadangan nggak? Kalau di dinamo saya nggak ada sedia sih. Karena memang Gitu. udah ada 2 ini. Iya, udah ada 2 mesin gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Nah, Mas Edo, ini kan banyak banget ya. Kalau kita tadi katakanlah 2 kintal 1 kolam kali 60, ini berapa ton gitu ya? Itu kalau saya ngitung total belum ya, Pak. Karena di Ya, sini rata-rata aja gitu. kalau di sini saya bikinnya siklusan, Pak. Nah, jadi kan kita tahu budidaya nila itu 4 bulan. Ya. Nah, ini 60 kolam saya bagi 4. Jadi 15. Jadi per bulan saya panen 15 kolam, per bulan juga saya masukin bibit 15 kolam. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi ini apa namanya? Setiap bulan kita panen sama seperti kami gitu. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bulan targetnya berapa, harusnya kita target 3 ton 3 per ton. bulan. Betul, ya. Per Nah, bulan. sekarang itu kan 3 ton tuh ikannya banyak ya. Itu cara menjualnya gimana, Mas Edo? Kalau penjualan ya, Pak, itu kita sebenarnya banyak ya. Kita nggak perlu pusing untuk masa penjualan gitu ya, Pak. Ya. Karena Indonesia sendiri itu masyarakatnya masih suka ikan ya, Pak. Tuh. Nah, jadi sebenarnya itu bisa di dalam kota kita sendiri itu masih membutuhkan, kadang di luar kota juga masih membutuhkan, dan bahkan untuk potensi ekspor sekarang ini pun juga lebih luas kayak gitu, Pak. Jadi ikan nila ini kita bisa kirim berupa filet itu keluar gitu. Kalau filet mungkin itu ukuran ikannya yang 1 kilo 1 kilo 1. 1 kilo 2 gitu. Bisa Kayak ya. gitu, Pak, yang gede-gede. Tapi potensi itu sangat besar untuk Besar dan ekspor harganya lebih tinggi memang. Ya, ya bukan hanya ekspor, kita lihat di supermarket aja harganya Iya, lebih tinggi ya. kayak gitu. Oke. Jadi sahabat semuanya, bagi yang ingin memulai budidaya, jangan pernah takut ya. Insya Allah semuanya akan ada apa namanya jalannya ya. Jangan takut nggak bisa jual. Masih banyak yang membutuhkan atau yang membutuhkan untuk konsumsi ikan nila ini. Iya, Karena ikan betul, nila Pak. ini beda ya. Beda, Nah, Pak. sekarang saya tanya kualitas ikan yang dihasilkan dari Bioflak gimana menurut Mas Edo? Jujur ya, Pak, dari testimoni pelanggan gitu ya, Pak. Jadi kolam bioflok itu lebih berdaging ikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Itu katanya dagingnya lebih manis. Lebih manis gitu kan. Nah, dan juga posisinya lebih jelas gitu loh untuk ukurannya, kesehatannya kayak gitu. Karena kita nggak menggunakan pakan yang lain. Iya. Selain pelet, kemudian kita di sini Mas Edo bikin pakan alternatif Iya. yang memang terjamin juga oleh kita juga gitu ya. Terjamin gitu. Iya. Karena kita di sini kan berbicara ilmiah ya, Pak. Iya. Karena bioflok sendiri kita itu udah ilmiah. Iya. Jadi untuk pakannya kita harus ilmiah juga. Iya. Nah, Jadi sahabat gitu. semuanya, kalau ada sesuatu bahan makanan apapun ya, kita
Ini bioflok tidak seperti kolam biasa. Kalau kolam biasa dimasukin nasi, dimasukin apa, nggak ada masalah. Tapi kolam bioflok dimasukkan apa namanya rempah-rempah, apa namanya remah-remah itu nasi ataupun apa bahan-bahan yang di luar itu dikhawatirkan akan merusak nanti kualitas dari air ini. Iya, gitu ya. benar. Dan nanti akan berbahaya bagi satu kolam ikan ini. Ini memang air bioflok ini air mahal gitu kan. Air mahal. Kalau kita buang itu bisa jadi pupuk. Iya. Bahkan petani-petani sekitar sini ya Pak, kalau mereka mau mulai nanam, mereka minta airnya ke saya Pak. Jadi ngambil emberan gitu loh Pak. Ambil air bioflok itu kan air probiotik ya Pak. Nah itu jadi pupuk. Itu memang pupuk. Gitu jadi sangat dan nggak bau. Iya betul. Sangat dan nggak bau. Gitu. Kesan dan pesannya untuk apa namanya budidaya bioflok ini apa? Kalau saya pernah mengalami katakanlah satu kolam ikannya mati. Dan ini kalau Mas Edo ini gimana nih? Kalau kita ngomong masalah kerugian tadi ya Pak, ya saya pasti juga merasa yang pahit juga pernah gitu ya Pak. Nah jadi sebenarnya kalau di bioflok gitu ya teman-teman, itu kita lebih kepada ketelitian dan ketekunan gitu ya Pak. Jadi di mana kita itu harus paham akan kebutuhannya ikan gitu ya, terus juga gimana kita harus memanage air gitu ya Pak. Karena menurut saya gitu ya Pak, di dalam bioflok itu kita memelihara dua, kita melihara air dan kita melihara ikan. Itu karena air yang kita simpan atau air yang kita gunakan itu masih bisa kita gunakan ke generasi selanjutnya. Jadi kita istilahnya itu di bioflok itu nggak ada pergantian air kayak gitu ya Pak. Tuh. Dan juga untuk kerugian gitu ya, sebenarnya itu kalau dalam bisnis nggak ada rugi itu kurang garam, nggak asik gitu ya Pak. Jadi malah itu yang menempa kita kita untuk gitu. Berpikir lebih lanjut lagi. Apalagi kalau anak-anak muda Pak. Nah anak-anak muda tuh emang ya kalau bisa nggak berhasil ya, kalau bisa nggak gagal, kalau bisa nggak ada kecelakaan itu bagus gitu ya. Tapi kalau yang ada kecelakaan itu jangan nyerah. Gitu ya, karena itu tuh yang nempa kita buat tahu, oh evaluasi apa nih, apa perbaikan nih gitu kan. Karena dulu saya dari beberapa sub bisnis yang saya jalankan Pak, yaitu belajar dari evaluasi. Oke, Mas Edo ada yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat budidaya semuanya? Mungkin khususnya mungkin untuk yang milenial. Ya milenial ya Pak. Ini kebetulan milenial juga bicara. Oke, jadi untuk teman-teman ya, khususnya para milenial gitu ya. Jadi masa pandemi itu adalah titik balik untuk mulai berwirausaha gitu. Karena segalanya itu kita seperti memulai dari nol gitu ya. Jadi istilahnya untuk teman-teman, wah takut nanti gagal ini itu semua gitu. Itu kembali ke kitanya, kembali ke apakah kita siap, apakah kita punya support system yang kuat gitu, dan juga apakah kita berani mengambil risiko gitu. Jadi istilah high risk high return itu benar gitu, dan itu saya ngalamin gitu. Jadi tetap dicoba tapi jangan coba-coba. Nah, gitu Pak. Coba tapi jangan coba-coba. Oke sahabat semuanya, demikianlah kunjungan kami dari Pandawa Fisheries ke sahabat-sahabat budidaya bioflokers semuanya yang ada di Jogja. Ini dengan milenial yang luar biasa, semangatnya tinggi, Mas Edo ya. Padahal Mas Edo ini bukan kelahiran Jogja, tapi kelahiran dari Sumatera, Sumatera Barat ya. Tapi bisa berusaha sukses di Jogja, insya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment dalam video-video kami. Dan sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.